Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari ketiga Ramadan, Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Salah satunya adalah nikmat ketika Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di Ramadan kali ini, di mana banyak mungkin teman-teman, saudara, keluarga kita yang ingin sekali berjumpa dengan Ramadan namun Allah tidak takdirkan. Maka bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan sampai dengan detik ini? Maka haruslah diisi dengan kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah. Maka hakikat bersyukur itu adalah bagaimana kita menambah ketaatan. Maka jangan sampai kita mengulang kesalahan-kesalahan yang sama di mana hari-hari Ramadan berlalu, naudzubillah min dzalik. Karena predikat alumni dari Ramadan itu cuma dua. Kalau tidak jadi orang yang celaka, ya jadi orang yang bertakwa. Maka jangan sampai mengulang kesalahan yang sama di tahun-tahun yang berlalu, menjadi orang yang celaka, di mana sampai Rasulullah mengaminkan doanya Jibril, celakalah bagi orang yang ketika diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Maka mudah-mudahan dengan kita beritibak kepada sunnah Rasulullah, kita mengucapkan sholawat beserta salam kepada beliau, dan kita berusaha untuk menjalankan segala aktivitas amal ibadah kita sesuai dengan sunnah beliau, maka mudah-mudahan kita semuanya nanti keluar menjadi alumni Ramadan dengan status sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang bagaimana peta amalan Rasulullah di bulan Ramadan. Maka kita ini ibadah, syarat diterima amal itu cuma dua ya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka sebaik apapun amalan kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah, tetapi yang kedua nih, Rasulullah tidak mengajarkan, tidak ada tuntunan dari Rasulullah yang kemudian kita lakukan amalan tersebut, maka amal tersebut menjadi sia-sia. Maka dalam masalah melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan pun kita patokannya adalah Rasulullah. Kita mengambil rumus dulu ya. Rumusnya ada di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini bisa kita jadikan sebagai frame gitu ya. Kita jadikan sebagai bingkai bahwa wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa-apa yang datang dari Rasul, khud itu dari kata bahasa Arab akhadha ya'khudhu, artinya mengambil. Tapi kalimat khud itu adalah artinya ambil dengan cepat, ambil segera. Maka kalau kita tahu bahwa ini berasal dari Rasulullah, segera laksanakan. Jangan terus merasanya bahwa ini kan hukumnya sunnah. Jadi sunnah itu bukan begini ya, ketika kita sudah mulai belajar nih, sunnah itu bukan lagi kemudian kita pakai patokan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Itu dulu iya, artinya awal-awal kita belajar bolehlah kita meninggalkan sesuatu yang sunnah karena kita tidak mendapatkan dosa. Tapi sekarang ketika kita sudah insya Allah bertambah ilmunya, maka kalau tahu ini berasal dari Nabi, ini sunnah yang Nabi kerjakan, maka ambil gitu ya. Karena insya Allah apapun yang datang dari Rasul itu ada keberkahannya. Jadi sunnah itu bukan kayak orang makan prasmanan, apa yang enak, apa yang mau, apa yang doyan diambil, kalau nggak suka ditinggalkan. Bukan begitu sunnah, tapi suka nggak suka, mau nggak mau, doyan nggak doyan, ini ada kebaikan, berkah kalau kita mengambil. Jadi yuklah bismillah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, sekalipun itu hukumnya sunnah, coba untuk kita praktekkan. Nah maka ini frame kita. Pertama, datang dari Rasul, segera ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Tetapi apa yang Rasul tinggalkan, apa yang Rasulullah larang, apa yang Rasul cegah, maka tinggalkan gitu ya. Berarti apa-apa yang tidak datang dari Rasulullah dari segi ibadah, lebih baik kita tidak melakukan itu. Maka Rasulullah itu membagi amalan di bulan Ramadan atau waktu di bulan Ramadan itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ibadah malam. Ibadah malam ini dilakukan dari kapan? Maka Rasulullah memulai ibadah malam hari dari setelah Isya atau ba'da Isya sampai dengan menjelang waktu sahar. Jadi sahar ini bukan sahur ya, tetapi sahar itu adalah waktu.
Waktunya kapan? Nah, ini menginjak waktu yang kedua. Waktu kedua adalah waktu sahar, di mana waktu sahar ini saya boleh bilang bahwa dari ketiga waktu yang dibagi oleh Rasulullah, waktu yang kedua inilah prime time-nya. Jadi waktu yang benar-benar berkualitas, waktu yang nggak boleh kita lewatkan untuk memperbanyak doa, untuk memperbanyak amalan. Ini di waktu yang kedua, dan itu waktunya cuma sempit banget. Berapa lama? Yaitu 20 sampai 30 menit menjelang fajar atau menjelang adzan subuh. Jadi nanti kita insya Allah akan fokus gitu ya di ibadah malam apa saja, di sahar apa, dan di waktu ketiga adalah waktu siang. Waktu siang ini waktunya membentang dari fajar ya, dari setelah subuh sampai dengan nanti maghrib tiba. Nah, sekarang kita bahas satu persatu amalan Rasulullah mulai dari ibadah malam. Bagaimana sunnah Rasulullah? Maka yang bisa dimaksimalkan di malam-malam bulan Ramadan, yang pertama adalah sholat malam atau yang disebut dengan sholat tarawih. Walaupun sebenarnya penggunaan kata tarawih itu tidak ada di dalam hadis ya. Yang ada penyebutannya adalah qoma. Qoma itu artinya berdiri, bangun. Nah, kalau kita mengenal ada sholat malam yang disebut qiyamul lail, ada sholat malam juga yang disebut dengan tahajud. Apa bedanya qiyamul lail dan tahajud? Kalau qiyamul lail itu adalah sholat malam yang ditunaikan tanpa didahului tidur, itu namanya qiyamul lail. Jadi kalau misalkan teman-teman habis isya nyicil witir dulu, ataupun langsung sholat malam 11 rakaat, takut nanti nggak bisa bangun di sepertiga malam, maka teman-teman melaksanakan sholat qiyamul lail. Ataupun misalkan para laki-laki, para suami yang mungkin bekerja sampai rumah jam 11 malam, misalkan dia bersih-bersih badan, habis itu nggak bisa tidur, kemudian dia melaksanakan sholat, maka namanya qiyamul lail. Tapi kalau misalkan kita habis isya langsung tidur, kemudian nyalain alarm jam 3 malam, kita menunaikan sholat malam di sepertiga malam, maka sholat yang didahului dengan tidur itu namanya tahajud gitu ya. Jadi sebenarnya qiyamul lail dengan tahajud sama-sama sholat malam, hanya saja dari pelaksanaan waktunya berbeda. Nah, Rasulullah bersabda dalam masalah sholat malam ini yang kita sebut dengan tarawih. Dari mana asal kata tarawih? Maka tarawih itu berasal dari kata rohah. Rohah itu artinya rehat. Tetapi rehat ini tidak sama dengan istirahat. Kalau istirohah gitu ya, istirahat bahasa Indonesianya, maka waktu istirahatnya itu lebih lama, misalkan 10 menit, 15 menit itu istirahat. Tapi kalau rohah itu paling dia hanya 1 menit, nggak nyampe 2 menit gitu kan, dia sholat, sebentar istirahat, kemudian bangkit lagi untuk melaksanakan sholat. Jadi ibaratnya tarawih, kenapa kok disebut sholat malam disebut tarawih? Karena sebentar-sebentar dilakukan dengan beristirahat secara sejenak. Kemudian tarawih juga berasal dari kata tarwihah. Tarwihah itu artinya adalah kelapangan jiwa, ketenangan batin. Maka hakikatnya orang yang melaksanakan sholat tarawih harusnya punya dampak di jiwa dan juga batin, terasa lebih tenang dan juga terasa lebih lapang. Berarti sebenarnya bisa kita bilang bahwa orang yang melaksanakan tarawih tapi tidak memberikan dampak apapun pada hati dan jiwanya, hakikatnya dia belum melaksanakan sholat tarawih karena sifatnya tidak sama dengan apa yang dimaksudkan. Maka sekarang kita bahas dulu ya, sholat tarawih ini kapan sih dilaksanakan? Maka Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat di malam hari bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sekarang saya ingin bahas dulu ya dari segi salah satunya dari segi bahasanya dulu. Pertama, Rasulullah mengatakan kalimat qoma. Di situ artinya adalah bangun. Tetapi kalau kemudian Rasulullah mengatakan man qomal laila, barang siapa yang bangun malam gitu ya, berarti sholat tarawih itu harus dilaksanakan setelah isya tepat langsung tanpa didahului tidur. Kalau kalimatnya menggunakan laila. Kalau Rasulullah di dalam hadis itu menggunakan man tahajjada Ramadan gitu ya, berarti barang siapa yang sholat tahajud di bulan Ramadan, berarti sholat tarawih itu harus dilakukan kita tidur dulu. Tetapi dengan Rasul mengatakan kata qama dengan tidak ditambahi laila, dengan tidak menggunakan kata tahajjada, maka sholat malam atau yang disebut tarawih itu boleh dilakukan dengan adanya fleksibilitas waktu. Jadi teman-teman mau mengerjakan sholat tarawih itu setelah isya langsung boleh,
Atau misalkan sholat isya tidur nanti sebelum sahur jam 3 malam, bangun untuk melaksanakan tarawih, diperbolehkan. Jadi adanya fleksibilitas waktu dalam hadis tersebut. Kemudian bagaimana tata caranya, bagaimana jumlah rakaatnya, maka coba kita bertanya kepada Rasulullah melalui hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan dengan jalur para sahabat. Maka apakah jumlah rakaatnya 11? Apakah yang benar 23? Atau dua-duanya salah? Atau dua-duanya benar? Nah, kita coba lihat ya kepada hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah lewat jalur para sahabat. Salah satunya yang paling banyak bersama dengan beliau yaitu adalah istri-istrinya. Kita ambil dulu hadis dari Sayyidina Aisyah, dari ibunda kita Aisyah yang memang beliau adalah salah satu istri yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian para sahabat bertanya awalnya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa jumlah rakaat salat malam itu?" Maka Rasulullah mengatakan bahwa salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dilakukan dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Fa idza khasya ahadakumul fajra. Kalau salah seorang di antara kalian khawatir sebentar lagi fajar akan tiba, falyutir rakaatan wahidah, maka hendaklah dia salat witir 1 rakaat. Berarti ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa sih jumlah rakaat salat malam?" Rasul tidak memberikan patokan jumlahnya, tetapi Rasul memberikan patokan adalah waktunya. Waktunya dari habis isya sampai menjelang fajar, dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kalian khawatir sebentar lagi akan datang fajar, maka hendaklah kalian sholat witir 1 rakaat. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita sholat dari habis isya sampai dengan menjelang fajar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kira-kira dapat berapa rakaat? Kalau kita yang sholat mungkin dapat ratusan ya, karena yang dibacanya kalau nggak kulhu gitu kan, ya 3 kul itu andalan, paling mentok mungkin Al-Kautsar gitu ya, Al-Kafirun, kita bisa dapat ratusan. Tapi bagaimana dengan para sahabat? Nah, coba kita telusuri lagi hadis yang lain. Maka para sahabat pun belum puas kalau tidak ada jumlah batasannya, ya Rasul, kita nanti mengada-ngada dari segi bilangannya. Maka kemudian bertanya kepada Ummuna Aisyah, kepada ibunda Aisyah, "Wahai ibunda Aisyah, berapa jumlah rakaat salatnya malam Rasulullah?" Maka kemudian hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hudzaifah al-Yamani. Maka Sayyidina Aisyah menjawab, "Makana, tidak pernah sekalipun," kata Sayyidina Aisyah, "yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi." Rasul itu menambah jumlah rakaat salat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ala 11 rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Ini hadis yang diriwayatkan dari ibunda Aisyah, bahwa ketika Rasul bersama dengan ibunda Aisyah, maka Rasul tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka kemudian bagaimana tata cara sholat Rasulullah yang 11 rakaat ini? Yusalli arba'an, beliau sholat 4 rakaat salam. Jadi sholat tarawih, sholat malam itu boleh dilaksanakan 4 rakaat tanpa didahului dengan tasyahud. Jadi di rakaat ketiga langsung bangkit ya, untuk melaksanakan rakaat yang ketiga tanpa tahiyat awal. Jadi sekali saja salamnya nanti di akhir. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Beliau sholat 4 rakaat langsung salam, 4 rakaat langsung salam, kemudian 3 rakaat salam. Jadi sholat witir pun yang 3 rakaat ini juga tidak didahului dengan tahiyat awal, tahiyatnya hanya di akhir saja di rakaat ketiga. Berarti kita fahami sekarang bahwa sholat malamnya Rasul yang 11 rakaat itu bisa 4-4-3. Kalau yang diriwayatkan tadi dari riwayatnya Ibnu Umar bahwa Rasulullah sholatnya 2-2-2-2 begitu ya. Berarti satu poin penting kita ambil, kalau teman-teman sholat tarawihnya 11 rakaat, boleh dilaksanakan 4-4-3 ataupun 2-2-2 gitu ya, sampai 4 kali, kemudian 3 rakaat. Tapi kalau ada yang sholatnya lebih dari 11 rakaat, maka tidak boleh mengambil 4-4-3. Dia harus mengambil 2-2-2, terus begitu ya. Jadi yang boleh 4-4-3 hanyalah di 11 rakaat saja. Lebih dari itu kembali kepada hukum awal yang dia 2 ya. Kemudian para sahabat nih menelusuri lagi,
Apakah memang Rasulullah itu sholatnya hanya 11 rakaat? Bagaimana ketika bersama dengan istri-istrinya yang lain? Maka kemudian sahabat Ibnu Abbas mencoba untuk mengetahui bagaimana keseharian Rasulullah dengan cara menginap di rumah salah satu istri Rasulullah yang kebetulan juga adalah bibinya. Ibnu Abbas ini punya ayah namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini adalah pamannya Rasul. Jadi bisa dibilang Ibnu Abbas itu sepupunya Rasul. Tapi jarak antara Ibnu Abbas dengan Rasulullah, ketika Rasulullah usia 63 tahun meninggal, Ibnu Abbas itu umurnya 13 tahun. Jadi sepupuan tapi jaraknya 50 tahun. Maka Ibnu Abbas itu salah satu sahabat yang dinilai oleh Umar bin Khattab sebagai anak kecil yang tua. Kenapa anak kecil yang tua? Dia usianya masih sangat muda, tetapi pengetahuan agamanya sekaliber dengan sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar Al-Siddiq dan lain sebagainya. Maka ketika kemudian Ibnu Abbas ini menginap di rumahnya Rasulullah, yang saat itu Ibnu Abbas sekitaran 7 tahun 8 tahun. Menginap di rumah salah satu istrinya yang kebetulan adalah bibinya, namanya adalah Maimunah binti Harits. Maimunah binti Haris ini adalah adik dari ibunya. Jadi Ibnu Abbas dengan Rasulullah itu memiliki jalur kekerabatan dari suami istri gitu ya. Dari Rasulullah sendiri beliau sepupuan, dari Maimunah beliau adalah bibinya. Kenapa menginapnya di Maimunah? Karena di antara istri-istri Rasulullah, jadi Rasulullah itu istri yang hidup dalam satu masa itu 9. Ya, 9 ini yang hidup dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada Aisyah, ada Zainab binti Jahash, ada Maimunah binti Harits, ada Safiyah binti Huyai dan lain sebagainya. Maka ketika kemudian Ibnu Abbas menginap di rumahnya Rasulullah, tidak boleh di rumahnya Aisyah ataupun di rumah istri-istri yang lain. Kenapa? Karena hanya jalur kekerabatan dari Rasul saja. Misalkan Ibnu Abbas menginap di rumahnya Aisyah, tidak diperkenankan. Karena hubungannya Rasulullah dengan Ibnu Abbas hanyalah sepupu. Berarti dengan Aisyah tidak ada jalur kekerabatan, artinya sepupu bukan mahram. Berarti di situ Aisyah dengan Ibnu Abbas tidak boleh gitu ya, artinya memang bukan mahram. Tetapi kalau dengan Maimunah binti Harits diperbolehkan. Kenapa? Karena Maimunah ini adalah bibi kandungnya. Jadi ibaratnya Ibnu Abbas ini keponakan langsung dari Maimunah, dan keponakan langsung itu mahram. Berbeda kalau misalkan keponakannya suami. Jadi misalkan begini, sedikit ya kita berbicara dulu tentang mahram supaya teman-teman paham, loh kok Ibnu Abbas nginep di rumahnya Maimunah gitu, emang boleh gitu. Jadi supaya paham dulu, nanti dari jalur masalah mahram cukup panjang, tapi saya intikan sedikit di sini. Misal kita punya suami nih, kemudian suami kita punya keponakan ya, atau misalkan suami kita kan punya kakak ya, kita punya kakak ipar kita punya anak, berarti kan dia keponakan kita, tetapi sebenarnya bukan dari kita, tapi dari jalur suami gitu ya. Maka keponakan suami itu bukan mahram dengan kita, walaupun kita ini dipanggilnya tante ataupun bibi. Maka namanya adalah mahram sementara gitu ya. Mahram sementara itu gimana? Mahram sementara itu, mahram itu begini, mahram itu artinya orang yang haram untuk dinikahi gitu ya. Jadi kalau mahram sementara berarti orang ini haram dinikahi sementara waktu. Berarti kapan-kapan boleh dinikahi? Boleh. Kapan itu? Kalau yang menjadi penghalang ini meninggal dunia ataupun bercerai. Yang menjadi penghalang siapa? Si paman gitu ya. Jadi misalkan gini, saya punya suami saya punya keponakan laki-laki misalkan ya, maka dia keponakan laki-laki saya misalkan, kan tadi ya seperti Ibnu Abbas sama Rasulullah kan jaraknya 50 tahun ya, artinya kadang paman sama keponakan sama bibi gitu kan usianya sepantaran kan bisa jadi ada ya. Misalkan begini, keponakannya suami sudah besar misalkan, maka keponakannya suami ini dengan saya itu mahram sementara. Saya tidak boleh menikah dengan keponakan saya selama suami saya masih ada. Kalau misalkan, naudzubillah sih, ini contoh saja biar lebih mudah dipahami. Kalau suami saya sudah meninggal dunia ataupun misalkan sudah bercerai, maka saya boleh menikah dengan keponakan saya dari jalur suami. Paham ya? Nah, jadi itu namanya mahram sementara. Itu berlaku juga nanti mahram sementara dengan ipar, baik kakak ipar maupun adik ipar, itu namanya mahram sementara. Jadi tidak boleh menjadikan satu hubungan kakak dan adik dalam satu ikatan pernikahan, itu nggak boleh. Misalkan nih laki-laki
kakaknya istri pertama, adiknya istri kedua, nah itu nggak boleh gitu ya. Tapi ketika kakak misalkan meninggal dunia ketika melahirkan, kemudian si kakak ipar ini menikahi adik iparnya, nah itu diperbolehkan. Atau kalau istilah Jawanya turun ranjang gitu ya, itu diperbolehkan. Tetapi selama masih terikat dalam satu ikatan pernikahan, maka mereka namanya mahram sementara. Nah, tetapi mahram sementara ini walaupun tidak boleh dinikahi sementara waktu, tapi batasan-batasan aurat itu tetap berlaku bahwa mereka bukan mahram kita. Jadi seperti ipar, seperti kemudian keponakannya dari suami, tetap kita harus menjaga aurat dengan tidak boleh menampakkan ya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian juga tidak boleh berjabat tangan, bahkan tidak boleh berjamaah sholat yang itu hanya berdua saja. Jadi misalkan ponakanku sudah hafid Quran, kita belum sholat, kemudian dia menjadi imam untuk sholat kita, tapi kita sendirian nih, itu tidak diperkenankan. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah, tetapi berdosa karena perbuatannya, karena berhalwatnya itu. Meskipun itu dalam kondisi sholat, itu nanti berlaku untuk siapa saja ya. Bukan hanya kemudian kepada saudara, atau misalkan kita melihat ada laki-laki di masjid yang dia masbuk, kita juga masbuk, terus berjamaah hanya berdua saja, meskipun ada orang-orang di sekitar kita, maka itu berdosa karena perbuatannya. Tapi kalau misalkan laki-lakinya berdua, maka boleh kita perempuannya sendirian nggak apa-apa. Ataupun misalkan imamnya satu tapi perempuan misalkan Pak sebentar nggih, saya nunggu ini teman saya lagi wudhu, kitanya berdua, itu boleh. Tapi kalau yang benar-benar berdua saja maka berdosa karena perbuatan tersebut. Nah, kembali ke masalah ini ya. Jadi ditelusuri dari hadisnya Ibnu Abbas yang saat itu beliau pengen tahu bagaimana keseharian Rasulullah dengan cara menginap di rumahnya Maimunah binti Harith. Kemudian beliau melihat Rasulullah di sepertiga malam bangun, kemudian Ibnu Abbas ini mengambilkan air untuk Rasulullah berwudu di dalam bejana. Disitulah kemudian Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas dengan doa yang bisa kita praktekkan untuk ketika melihat anak kecil, atau doain untuk anak kita, atau mungkin doa untuk diri kita sendiri. Apa doanya Rasulullah? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah faqihu, fahamkanlah dia fiddin, dalam urusan agama. Kalimat hu atau dhamir kata ganti hu ini nanti bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan anak kita perempuan, ya berarti kalimat hu-nya berubah nanti faqiha. Kalau misalkan ya Allah fahamkanlah kami dalam urusan agama, kalimatnya nanti berubah menjadi na. Allahumma faqihna fiddin gitu ya. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil, tafsir. Maka nanti ketika kemudian Ibnu Abbas menjadi seorang mufasir gitu ya, dengan doanya Rasulullah terkenal sekali tafsir Ibnu Abbas. Itu salah satu doa yang diijabah oleh Allah dari Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Maka kemudian Ibnu Abbas ini ikut sholat bersama dengan Rasulullah, menjadi makmum beliau. Awalnya Ibnu Abbas karena merasa aku masih anak kecil, tidak pantas untuk berdiri sejajar dengan Rasul, akhirnya beliau mundur. Kemudian sama Rasul ditarik untuk disejajarkan dengan beliau. Mundur lagi karena ngerasa nggak pantas, ditarik lagi sama Rasul, disejajarkan sampai 3 kali. Nah, dari sini bisa kita ambil satu hukum bagaimana cara mengatur shaf kalau imamnya laki-laki dengan makmumnya laki-laki satu. Jadi sebenarnya caranya itu bukan gini, misalkan ya, ini imam, misalkan ya, ini imam. Makmum laki-laki bukan di sini, jadi bukan posisinya ada di, saya bingung jadinya kalau di gitu ya, gini deh ya. Jadi misalkan ini imam, ini makmum, jadi bukan posisi di belakang begini, makmum laki-laki satu, tetapi tumit dari imam yang sebelah kanan, ini tumit misalkan ya, itu gandeng dengan tumit makmum yang sebelah kiri, tapi agak ke belakang sedikit. Jadi bukan sejajar begini, juga bukan belakangnya begini, tetapi sejajar begini. Nah, jadi agak mepet, tetapi di belakangnya. Ini cara mengatur shaf kalau imamnya laki dan makmumnya laki satu. Tapi kalau misalkan makmumnya memang 2 gitu ya, berarti laki-lakinya mundur. Nah, kalau imamnya laki-laki dan makmumnya perempuan 1 orang, maka seperti suami mengimami istri, itu juga bukan begini. Bukan imam di sini, perempuan agak mundur di belakang, sebelah kanan, bukan. Tetapi dia sejajar. Jadi imam di sini, makmum di sini, tepat di belakangnya. Kalau misalkan memang posisinya bisa untuk sejajar ya. Mungkin kalau rumahnya sempit ya bolehlah agak sini. Tapi sebenarnya yang betul begini. Jadi kalau misalkan imamnya perempuan dengan makmum perempuan, maka dia sejajar dengan posisi makmum di sebelah kanan.
Nanti ada makmum lagi di sebelah kiri. Jadi kalau menyusun shaf itu adalah membangun keseimbangan gitu ya, kanan kiri. Nanti kalau misalkan jumlahnya tidak seimbang, maka banyakin yang kanan daripada yang kiri. Nanti mengatur shaf kedua itu bukan dari pojok gitu ya. Biasanya kalau misalkan ibu-ibu sudah bawa sejadah, sudah nyari tempat yang PW alias posisi wena gitu ya. Jadi dia nggak mau disuruh geser. Nah itu salah. Jadi bagaimana menyusun shaf kedua adalah dari tengah gitu ya, tengah, tapi dia tidak boleh sendirian. Kalau misalkan perempuan, dia tarik, dia tepuk yang sampingnya, yang di depannya, kemudian jangan hanya ditepuk, tapi dibimbing, dipandu untuk kemudian mundur, disejajarkan dengan dia. Kemudian yang sebelah sini dia geser gitu ya. Jadi sholat itu boleh kita bergeser, boleh bahkan kita maju ke depan untuk mengisi shaf yang kosong itu boleh. Gesernya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi ke tengah. Jadi imam di mana yang misalkan bolong di sini ya berarti dia geser ke sini. Kalau misalkan yang bolong di sini ya dia geser ke sini gitu ya. Jadi nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak tarik-tarikan, tapi mana imamnya? Nah itu menyusun rapatkan ke tengah. Nah itu caranya ya. Kemudian Rasulullah tadi setelah menarik Ibnu Abbas, kemudian Rasulullah memulai sholatnya. Ternyata Rasul itu sholatnya 13 rakaat bersama dengan Ibnu Abbas di sholat malam. 13 rakaat ini tetapi inti sholatnya juga 11. Lalu 2 rakaat di awal itu apa? 2 rakaat di awal itu disebut di dalam hadis adalah rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Artinya dia hanya sebagai sholat kita bilang warming up gitu ya, pemanasan untuk membangun kedekatan kita kepada Allah dengan cara sholat dulu yang 2 rakaat ditunaikan ringan tanpa iftitah, tanpa surat. Jadi di 2 rakaat awal itu Rasul hanya baca surat Al-Fatihah saja. Kemudian inti dari sholat malamnya Rasul itu 11 rakaat. Intinya bagaimana sih? Tanya lagi kepada Ibunda Aisyah tadi. Hadisnya belum selesai. Ketika Ibunda Aisyah mengatakan Rasul sholatnya nggak pernah lebih dari 11. Sholatnya 4-4-3. Kemudian Aisyah mengatakan, walakin, tapi la tas'al, kalian jangan tanya ya, an husnihinna wa tulihinna, bagaimana bagusnya bacaan Rasul dan bagaimana panjangnya bacaan Rasul. Kemudian gimana sih bacaan Rasul, sebagus apa dan sepanjang apa? Maka tadi Ibnu Abbas tadi, anak kecil usia 7 tahun 8 tahun ketika menjadi makmum Rasulullah, Rasul itu membaca ayatnya atau membaca surat dalam Al-Quran itu selalu urut gitu ya. Jadi dari awal dulu. Jadi kalau bisa kita sholat itu diurutkan dulu. Walaupun nggak masalah sih kita surat apa saja, tapi kalau mau ngikuti kepada sunnah Nabi itu urut. Kemudian Rasulullah memulai rakaat pertama dengan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian anak kecil ya, sudah alif lam mim gitu kan, wah surat Al-Baqarah, sampai akhirnya sudah pertengahan surat. Aduh ini udah ayat-ayat tengah, kok Rasulullah nggak ruku ya? Rukunya kapan ya? Oh mungkin nunggu Al-Baqarahnya selesai. Selesai Rasulullah di 286 ayat dari surat Al-Baqarah. Dikira mau ruku ya, ternyata Rasulullah lanjut ke surat Ali Imran. Kemudian anak kecil ini batin lagi, kok nggak ruku-ruku? Ya udah pertengahan, rukunya kapan? Oh mungkin nunggu nanti habis selesai Ali Imran. Ali Imran selesai, ternyata Rasul lanjut ke surat An-Nisa. Terus begitu, dan Rasulullah itu baru ruku di rakaat pertama setelah menyelesaikan surat Al-Maidah yang itu totalnya 5 juz 4 halaman, hampir 5 juz setengah ya. Berarti itu panjangnya bacaan Rasulullah ketika melaksanakan sholat malam. Sekarang kita tarik satu hukum, bahwa sholat malam itu, misalkan ya, Rasul itu 1 rakaatnya 5 juz, kira-kira kalau 11 rakaat hatam Quran nggak? Hatam lah ya. Kalau 1 rakaat 5, berarti 6 rakaat aja sudah selesai hafalan Qurannya Rasulullah. Maka bisa kita lihat sifat sholat Rasulullah itu 1 perpanjang bacaan ayatnya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen dapat sunnahnya, tidak perlu memperdulikan, tidak perlu kemudian kita tuh gontok-gontokan mempermasalahkan, di situ berapa rakaat sholatnya? 11, kalau 11 tuh Muhammadiyah mesti gitu. Di situ berapa? 23, ini NU. Nggak usah lagi mempermasalahkan 11 apa 23 gitu loh. Sekarang yang kita cari adalah sunnahnya ya. Sunnahnya apa? Bagaimana sifat sholat tarawih Rasul? 1, yang panjang bacaan ayatnya. 2, yang bagus bacaannya. Jadi nek bisa kita itu sholat taraweh nyari
masjid, mana yang imamnya misalkan oh ini hafal Quran gitu ya, bacaannya bagus dan bisa panjang sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan ada masjid-masjid tertentu ya di Solo, sudah banyak kok sekarang yang menawarkan tarawih itu 1 malam 1 juz, ada. Kalau nggak mampu ya sudah cari yang setengah juz. Ataupun misalkan memang nggak kuat nih, ya udahlah Senin sampai Jumat mungkin kita di masjid-masjid kampung, tapi Sabtu Ahad yuklah kita bareng sama suami, bareng sama anak-anak, kita cari yuk masjid yang bacaannya bagus dan agak sedikit panjang, sesuai dengan kemampuan saja. Maka para sahabat ini ketika kemudian Rasulullah sholat dengan setiap malamnya dengan membaca bacaan yang begitu panjang, Rasulullah itu kadang sholat malam bersama dengan para sahabat, kadang sendirian. Jadi dari sini bisa kita ambil hukum bahwa sholat tarawih itu boleh dilakukan secara berjamaah maupun dilakukan secara sendirian. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang di rumah memang tidak bisa meninggalkan anak, mungkin kayak masih punya anak kecil, nggak bisa untuk sholat tarawih di masjid, nggak apa-apa di rumah gitu. Dan memang sholatnya wanita lebih afdol di rumahnya daripada di masjid. Dan insya Allah bisa menyamai pahala sama dengan orang-orang yang sholat di masjid ya. Maka kita ambil gitu ya satu hukum bahwa tidak ada jumlah khusus berapa bilangan rokaat sholat tarawih ataupun sholat malam, tetapi yang Rasulullah lakukan semaksimal mungkin kita memperpanjang bacaan dan memperbagus bacaan. Maka bagaimana dengan para sahabat? Para sahabat itu ketika berjamaah dengan Rasulullah sampai akhirnya mereka mengatakan kami tidak mau lagi berjamaah dengan Rasul gitu. Apakah karena saking panjangnya? Bukan karena saking panjangnya, bagi mereka sudah biasa sholat panjang, tapi karena khawatir menebak-nebak di dalam hati, ini Rasul rukuknya kapan ya? Aduh habis ini masih surat apa ya? Nah kayak gitu. Jadi para sahabat khawatir dengan rasa menebak-nebak itu akhirnya jadi mengurangi kekhusyuan. Akhirnya ya ada sahabat yang kemudian tetap berjamaah, ada yang kemudian sholat sendirian, jadi tidak dipermasalahkan. Kemudian pada zamannya Umar bin Khattab, maka Rasulullah itu kan ketika meninggal di usia 63, jarak Rasulullah umurnya dengan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Berarti Rasulullah 63, Abu Bakar 61. Jaraknya Abu Bakar dengan Umar itu 2 tahun. Berarti Abu Bakar 61, Umar 59, kan begitu. Nah, ketika Rasulullah wafat, kemudian para sahabat itu kan usianya sudah bisa dibilang sudah sepuh-sepuh ya, 50-an gitu. Maka mereka ketika sholat malam dengan durasi yang sangat panjang berdiri, misalkan seperti Rasul 1 rakaat 5 juz, itu agak keberatan, kesulitan, karena kita tahu ya bahwa kalau udah usia agak sepuh itu rata-rata yang menjadi permasalahan pertama adalah kaki kan gitu ya, banyak orang yang sholatnya duduk gitu. Kemudian Umar bin Khattab bukan mengganti sih, bagaimana sholat dengan durasi yang sama. Misalnya kan nih, dalam satu malam itu sama-sama selesai 30 juz Al-Quran. Kalau dibagi 11, itu kan berdirinya bisa lama banget. Tapi kalau dibagi 23, maka akan lebih ringan dalam berdirinya. Maka para sahabat saat itu menunaikan sholat, ada yang 23, ada yang 36, ada yang 40, itu tidak dipermasalahkan. Karena bagaimana untuk mencapai bahwa sholat malam itu yang panjang dan lama gitu ya. Maka para sahabat pun ada yang kemudian sholat malamnya itu cuma witir, itu pun 1 rakaat. Jadi kalau kita mungkin ya Allah, masa selevel sahabat sholat witir cuma dapat 1, kok ya pelit amat sholatnya. Kalau kita iya, karena yang dibaca trikul gitu ya. Tapi kalau sahabat, 1 witirnya itu selesai 30 juz hafalan Al-Qur'annya. Kebayang nggak kalau 30 juz Al-Qur'an dibaca dalam 1 rakaat? Nah itu loh, jadi para sahabat tidak mempermasalahkan jumlah rakaatnya. Mau 1, mau 23, mau 43, nggak masalah gitu ya. Lah terus kalau kita itu nggak hafal bacaan yang panjang-panjang gimana gitu ya. Kalau misalkan anak-anak kecil sekarang sudah terbiasa mereka menghafal juz 30, sudah banyak yang hafal. Lah kita gitu kan mungkin anaba aja mbuh-mbuhan. Tapi mau dapat fadilah sunnah sesuai dengan Rasul itu gimana gitu. Ternyata ditelusuri dalam sejarah ada sahabat yang ahli strategi perang, namanya sahabat Khalid bin Walid ya. Masya Allah, beliau termasuk seorang sahabat yang banyak memenangkan perang ketika dikomandai oleh beliau. Termasuk salah satu kelihayan beliau,
beliau itu ketika memimpin sebuah peperangan, menaklukkan sebuah kota, sebuah negeri, beliau bisa menghemat waktu. Misalkan dari perjalanan yang harusnya dengan menggunakan kuda itu 7 hari, itu dihemat dalam waktu 3 hari. Dengan melihat bahwa kuda itu dia mampu berlari dengan sangat cepat di cuaca ekstrim. Jadi kalau di siang hari karena cuaca sangat panas, itu dilarikan kuda-kudanya di padang pasir. Kan panas membakar tuh, maka kudanya bisa lari kencang. Nanti kalau malam beliau melewati perbukitan, melewati lembah-lembah, kan dingin cuacanya, maka kudanya bisa lari kencang. Nah itu salah satu strateginya Khalid bin Walid ya. Tetapi ternyata walaupun ahli strategi perang, Khalid bin Walid itu diketahui bahwa beliau hanya hafal 2 surat saja di dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Terus ibu-ibu langsung bersyukur ya, alhamdulillah aku lebih pintar dari Khalid, paling tidak 3 kul gitu ya hafal. Tapi Khalid bin Walid ahli strategi perang ya, ibu ahli apa dong? Ahli masak ya. Nah maka Khalid bin Walid ini pengen dapat sunnahnya juga bersama dengan para sahabat. Nah tapi kalau hafalnya cuma Al-Ikhlas gimana gitu kan? Maka beliau mengulang hafalan Qur'annya 1 rakaat itu sampai 76 kali bacaan Al-Ikhlas. Nah jadi ini solusi buat teman-teman yang hafalnya cuma 3 kul, mentok-mentok Al-Kausar, Al-Kafirun, tapi pengen dapat panjangnya gimana? Ya sudah nggak apa-apa, diulangi terus 3 kul sampai 10 kali, sampai pengen swidak rolas kalau orang Jawa bilangnya, saking banyaknya nggak masalah gitu ya, untuk kita bisa mendapatkan sunnah. Nah ini kita paham sekarang bagaimana sifat sholatnya Rasulullah, maka tidak usah lagi mempermasalahkan jumlah rakaat. Jangan sampai malah begini ya, kan tadi Nek bisa itu bacaannya yang panjang dan bagus. Sekarang ada yang sholatnya 11 rakaat tapi 1,5 jam baru rampung gitu kan. Tapi giliran yang 23 rakaat setengah jam sudah selesai. Nah ini yang salah gitu ya. Jadi harusnya kalau 23 rakaat ya harusnya lebih panjang dong. Tapi kenapa kok dia bisa lebih pendek daripada yang 11? Bahkan beberapa tahun yang lalu itu sampai ada yang masuk rekor muri 23 rakaat ditunaikan dalam waktu 7 menit. Itu ya Allah, mau dapat apa coba sholat tarawihnya? Itu kalau yang jadi makmum adalah mbah-mbah, kesian loh. Dia belum juga ruku sampai tumak ninah, sampai lurus, sudah sami Allahu liman hamidah. Belum juga jejak punggungnya ya, sudah Allahu Akbar. Nah ini tidak disebut dengan tarawih, karena kita paham bahwa sifat sholat tarawih itu bagaimana ketika setelah menunaikan ada kelapangan hati, ada ketenangan jiwa. Nah kemudian syaratnya kalau kita pengen sholat tarawih, sholat malam itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa-dosanya, maka syarat sholat tarawihnya 2, imanan wahtisaban. Imanan itu melakukan sesuatu karena iman. Jadi tidak hanya sekedar karena rutinitas dan formalitas, itu maksudnya. Misalkan gini, udah sholat tarawih toh, sampun bu, lah kok cepet men? Halah, yang penting kan sholat. Nah itu namanya sekedar formalitas. Berarti sholat yang seperti itu tidak akan bisa mendapatkan benefit diampuni dosa-dosanya. Menunaikan sholat karena iman itu begini, iman itu adalah bagaimana kita percaya dengan hati, bagaimana lisan kita mengikrarkan, dan bagaimana seluruh anggota tubuh kita juga mengaplikasikan, itu namanya iman. Misalkan ada orang nih yang dia ikut sholat taraweh, kemudian sholatnya taraweh tok, tapi sholat-sholat yang lain enggak. Apakah diterima sholat tarawihnya yang bisa menghapuskan seluruh dosa-dosanya? Ya tidak lah. Kenapa kok tidak? Ya karena dia melaksanakan sholat hanya di taraweh saja, sedangkan yang lain itu juga kewajiban, dia tidak menunaikan itu. Berarti dia tidak melakukannya karena iman. Misalkan ada lagi, ada orang yang ikut puasa, tapi dia nggak sholat, diterima nggak puasanya? Ya enggak lah. Kenapa? Ya berarti dia hanya sekedar formalitas aja, puasanya hanya ikut-ikutan, rutinitas. Tapi di dalam satu permasalahan hukum yang wajib saja dia tidak ditunaikan. Bagaimana hukumnya dengan orang yang puasa tapi sholat, dia kemudian puasa tapi tidak menutup aurat, misalkan perempuan, dia tidak pakai jilbab. Apakah diterima puasanya atau tidak? Ya tidak. Kenapa bisa begitu? Ibaratnya gini, kayak orang ngisi ember dengan air yang sangat deras tetapi embernya bocor, penuh nggak? Enggak, sama seperti itu. Jadi bagaimana iman itu adalah praktek bahwa Allah memerintahkan seperti ini, ya udah kita tunduk, kita taati apa yang Allah perintahkan, tidak memilih-milih, oh aku masih belum siap, oh aku mau menjilbabi hati dulu. Kenapa kok kita mengambil satu hukum yang ini iya kita mau, sedangkan hukum yang ini tidak? Nah itu, jadi melaksanakannya itu benar-benar dari hati,
totalitas semuanya kita lakukan karena Allah, karena iman kita kepada Allah. Wahtisaban, syarat yang kedua adalah sambil ihtisab. Ihtisab itu berburu pahala dan juga menjadi salah satu sarana untuk motivasi. Bermuhasabah, mengevaluasi diri. Ketika sholat itu sambil berpikir, ya Allah, apa yang selama ini sudah aku lakukan, dosa mata, mungkin selama ini mataku banyak melihat kemaksiatan, tangan kita mungkin secara tidak sadar kita menulis di media sosial ataupun menyakiti orang dengan tangan kita, kaki kita mungkin pernah salah melangkah, terus begitu. Jadi dalam sholat tarawih ini kita terus sambil mengevaluasi diri. Kalau bisa kita lakukan dengan dua syarat tadi, insya Allah dapat benefit ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Maka ini yang bisa kita maksimalkan di ibadah malam adalah sholat tarawih. Sekarang pertanyaannya begini, teman-teman suka ya kadang ngelihat ada orang yang ketika dia sholat tarawih terus di rakaat ke-8 misalkan dia mutus di tengah jalan, dia pulang. Kan banyak tuh di rakaat ke-8 tuh pada pulang gitu, nggak ikut sama imam sampai selesai. Alasannya apa? Alasannya nanti malam mau bangun lagi buat tahajud, menyempurnakan lagi atau mau nambah lagi jumlah rakaat. Boleh nggak sih sebenarnya ini? Boleh gitu ya. Tapi mana sih yang lebih afdol? Saya tanya ya, mana yang lebih afdol? Di rakaat ke-8 kemudian dia mutus, kemudian tengah malam bangun untuk sholat tahajud lebih banyak lagi, atau ikut bersama dengan imam sampai dengan selesai, misalkan 11 rakaat, tapi di tengah malam dia nggak bangun lagi. Mana yang lebih afdol? Mutus di tengah jalan, nanti nambah jumlah rakaat lebih banyak, atau ikut bareng imam sampai selesai tapi nggak nambah lagi jumlah rakaatnya, ya udah 11 aja. Mana yang lebih afdol? Kalau jawab yang nambah jumlah rakaat lagi salah. Yang betul gimana? Yang betul adalah walaupun yang dilakukan boleh ya, tapi jawabannya salah itu dalam arti kata bukan yang afdol gitu ya. Tapi yang dilakukan berdosa nggak? Enggak. Boleh nggak? Boleh. Dapat pahala nggak? Dapat. Tapi mana yang lebih utama? Kalau saya memandang bahwa ikut bersama dengan imam sampai selesai. Jangan mutus di tengah jalan. Walaupun nggak nambah lagi jumlah rakaat di tengah malam nggak masalah. Kenapa begitu? Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang man qama ma'al imami hatta yansarif, barang siapa yang sholat bersama dengan imam hatta yansarif, sampai imam ini beranjak pergi, berarti artinya sampai selesai, kutibat lahu qiyamul lailah, maka dia dituliskan seperti sholat semalam suntuk. Apa syaratnya dapat fadilah sholat seperti semalam suntuk? Sholat bareng imam sampai selesai. Berarti kalau nggak selesai, dia mutus di tengah jalan, dapat fadilah itu nggak? Enggak. Tapi dapat pahala nggak dari sholat malamnya? Dapat. Tapi tidak seperti sholat semalam suntuk gitu ya. Jadi kalau saya misalkan nih ikut dulu sampai selesai sama imam. Kalau nanti mau nambah lagi jumlah rakaatnya silahkan, asalkan tidak menambah witir. Karena memang Rasul bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau mau nambah lagi sholat tahajudnya ya yang genap saja. Tapi kalau misalkan tidak menambah, toh jumlah sholat jumlah pahala sholat semalam suntuk itu kita sudah dapatkan. Kalau saya mendingan yang misalkan nih mau nambah berapa sih? Mau nambah 8 misalkan ya. Maka kalau waktu 8 rakaat ini kita maksimalkan untuk membaca Al-Quran, maka dapat pahala kita itu lebih banyak lagi. Toh pahala sholat semalam suntuk kita sudah dapatkan. Kenapa nggak kita tambah dengan dzikir? Kenapa nggak ditambah dengan qiraatul Quran misalkan, supaya pahalanya lebih banyak kita dapatkan. Ini. Jadi teman-teman monggo, pilihan ada di tangan teman-teman semuanya. Mau ikut yang pertama, mau ikut yang kedua, dua-duanya diperbolehkan gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ibadah malam ya. Jadi yang bisa kita maksimalkan adalah sholat tarawih ataupun sholat malam. Kemudian yang kedua adalah waktu sahar. Saya harus cepat nih. Sahar itu adalah 20 sampai 30 menit sebelum fajar. Maka saya sebut ini adalah prime time atau waktu yang berkualitas. Barang siapa yang minta ampun sama Allah di waktu ini, sebesar apapun dosanya, meskipun sebesar gunung Uhud, niscaya Allah akan mengampuni. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah, punya hajat, punya keinginan, niscaya akan Allah kabulkan. Walaupun kita juga harus paham ya, cara Allah mengabulkan doa itu kadang tidak harus persis sama dengan apa yang kita inginkan. Karena cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Yang pertama, diijabah persis seperti apa yang dia inginkan. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan di dunia, maka Allah akan jadikan tabungan untuk di akhiratnya. Yang ketiga, kalau di akhirat nggak dikasih, di dunia juga nggak dikasih, maka yang ketiga adalah dihindarkan dari musibah yang lebih besar darinya.
Jadi hakikatnya ketika kita berdoa, semua doa kita itu sudah diijabah oleh Allah. Cuma saja dengan cara yang berbeda. Kadang yang kita inginkan tidak kita dapatkan, tapi sebenarnya itu salah satu tanda bahwa Allah sudah mengijabah gitu ya. Mungkin bentuknya kita dihindarkan dari musibah, mungkin bentuknya adalah kita diberikan ganti yang lebih baik gitu ya. Maka tetap berhusnudzon kepada Allah. Maka di waktu sahar ini dia hanya setengah jam saja. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau saya boleh bilang, akhirkan waktu sahur di waktu ini gitu ya. Jadi 30 menit kita split waktunya jadi 2 ya. 10 menit buat kita memperbanyak apa? Istighfar. Maka Allah sampaikan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar apa yang mereka lakukan? Yastaghfirun, perbanyak istighfar. Maka 10 menit kita gunakan istighfar, atau misalkan 20 menit di awal. 20 menit di awal, misalkan adzan jam 4.22. Maka start dari jam 3 kurang 10 menit, itu kita 4 kurang 10 menit kita sahur. Jadi sahur itu jangan kepagian, jangan jam 3 udah sahur, setengah 4 udah sahur ya. Mepet di adzan subuh, setengah jam sebelum subuh. 4 kurang 10 misalkan kita aktivitas makan sahur. Kemudian nanti 10 menit di akhir kita gunakan untuk istighfar, atau dibalik bolehlah ya. Maka Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Aktivitaslah kalian untuk ibadah di waktu sahar, karena aktivitas ibadah yang dilakukan di waktu sahar itu yang disebut dengan sahur. Jadi sahur itu sebenarnya bukan aktivitas makannya, tetapi semua yang dilakukan di waktu sahar, mau zikir, mau ngaji, mau makan gitu ya, di waktu sahar itu namanya sahur. Fa inna fis sahuri barokah, karena aktivitas ibadah yang dilakukan di waktu sahar atau yang disebut sahur itu ada keberkahannya. Jadi kalau teman-teman pengen dapat berkahnya, makannya jam segitu gitu ya. Ibadah maksimalkan di waktu itu. Jadi kalimat hum yastaghfirun, kalau bisa istighfar ini dilakukan hum itu bentuknya plural ataupun bentuk jamak. Berarti kalau bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga, artinya nggak harus yang astagfirullah, enggak. Masing-masing ya istighfar minta ampun, mungkin bapak, ibu, anak masing-masing bilang ya, ataupun saling meminta maaf, ayah, ibu minta maaf ya Yahya kalau selama ini belum bisa jadi istri yang baik buat ayah, belum bisa jadi ibu panutan untuk anak-anak. Iya ya, juga minta maaf ya Bu ya kalau selama ini terlalu sibuk kerja sampai nggak ada waktu, nggak ada perhatian untuk keluarga. Terus begitu masing-masing minta maaf. Anak-anak juga aku juga minta maaf ya Bu ya. Masya Allah, itu kalau dilakukan secara bersama-sama satu keluarga, keberkahan turun untuk keluarga ini. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi setengah jam itu teman-teman bisa gunakan untuk makan sahur, untuk memperbanyak istighfar. Jangan salah begini ya. Ketika adzan berkumandang, kalau misalkan kadang kita bangun kesiangan, kita baru sempat makan berapa suap ya, tiba-tiba adzan sudah berkumandang, sedangkan di tangan kita masih ada makanan dan minuman. Kata Rasulullah adalah, maka jangan meletakkan tempat makan dan minumnya sampai dia habiskan. Jadi kalau dan kita masih ada makanan dan minuman yang ada di tangan, habiskan. Tapi jangan salah, 3:30 dia sudah sahur, kemudian mungkin dia ngaji, mungkin dia tidur lagi, begitu Allahu Akbar, dia langsung baru ngambil gelas, kemudian jegleknya dispenser, kemudian minum. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi kalau adzan berkumandang ya sudah stop, jangan malah ngambil air. Wes adzan, nah ngombe sik. Nah itu yang salah. Tapi kalau misalkan memang adzan masih ada, yang ada di tangan itu dihabiskan. Kalau nggak ada ya jangan ngambil gitu ya. Nah jadi ini di waktu sahar. Aktivitasnya itu, jadi hanya setengah jam saja. Kemudian yang ketiga adalah di waktu siang. Di waktu siang ini membentang dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Yang pertama yang bisa kita maksimalkan adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Ada 2 metode, namanya metode qiraah atau qiraatul Quran, yang kedua adalah metode tilawah atau tilawatul Quran. Apa bedanya? Qiraah itu begini, teman-teman baca, nggak tahu artinya, nggak paham maknanya, itu namanya qiraah. Bagaimana pahalanya? Maka di luar bulan Ramadan, Rasulullah sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahul hasanah, dia dapat 1 kebaikan. Wal hasanah bi asyri amthaliha, dan 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Maka alif lam mim bukan 1 huruf tapi alif 1, lam 1, mim 1. Maka alif lam mim di luar bulan Ramadan 30 kebaikan. Bagaimana di bulan Ramadan? Allah lipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi di metode qiraatul Quran
itu minimal satu huruf yang teman-teman baca itu 10 kebaikan. Maka usahakan dalam qiraatul Quran itu punya target. Targetnya gimana? Planningnya gimana? Minim banget dalam satu Ramadan 1 kali hatam. Aduh, caranya gimana? Caranya gampang. Teman-teman bisa kasih planning gini. Kalau teman-teman ada Al-Quran yang dia sudah terstandar ya, mungkin Mushaf Madinah, Makkah gitu ya. Nanti bisa teman-teman hitung jumlah lembarannya. Biasanya dia juz baru itu ada di bagian sebelah kiri, bagian atas. Kalau tulisannya tercetak tebal dan agak besar, itu berarti sudah juz baru. Rata-rata satu juznya ada 10 lembar. Teman-teman bisa bagi nih, setelah sholat subuh baca 2 lembar, setelah zuhur baca 2 lembar, terus begitu. Setiap habis sholat wajib baca 2 lembar. Kalau misalkan duhur nih kita kerja atau mungkin kita kemana-kemana sehingga habis duhur tuh kita nggak sempat baca 2 lembar, maka harus dirapel. Cara ngerapelnya gimana? Yang penting sebelum tidur harus rampung dulu apa yang tadi dia tidak lakukan gitu ya. Mungkin asar keburu-buru atau ada yang nggak keburu-buru nih, dia nggak bisa 2 lembar di waktu sholat tadi. Berarti target sebelum tidur harus rampung gitu ya. Nah, ini kalau mau dapat 1 hari 1 juz, nanti selesai Ramadan sekali hatam. Kalau misalkan mau 2 juz gimana gitu? Ya berarti nambah 4 lembar. Atau misalkan nih, tadi tetap 2 lembar setelah sholat. Ada waktu duha, biasanya yang kita agak panjang nih waktunya, karena anak-anak mungkin juga sudah ada mungkin yang sekolah, ada mungkin yang daring gitu ya. Jadi kita lebih fleksibel di waktu duha. Jadi waktu duha ada waktu nih, kadang sampai duhur, maka selesaikan setengah juz. Nanti ba'da asar biasanya kan kita sudah racik-racik gitu ya. Kalau ibu-ibu yang nyiapin buka, biasanya kan jam 5 udah selesai nih. Jam 5 nanti ada waktu sampai setengah 6, setengah jam itu baca 1/4 juz. Ya, 1/4 juz itu berarti 2,5 lembar atau 5 halaman. Lah nanti sebelum tidur, karena tadi kan habis isya, mungkin habis tarawih baca, nah itu ditambah lagi 1/4 juz. Jadi sehari bisa dapat 2 juz, berarti 1 Ramadan bisa 2 kali hatam. Kalau nggak hatam gimana? Maka Rasulullah bersabda nih, man harramallahu ala khairiha harrama kulliha. Barang siapa yang Allah haramkan dia dari berbuat kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan dia dari berbuat kebaikan di selain bulan Ramadan. Maksudnya apa? Kalau sekali saja Ramadan kita nggak bisa khatam, yakin 11 bulan selain Ramadan bacaan Quran kita nggak ada yang khatam. Ramadan yang atmosfernya ibadah aja, yang setannya aja dibelenggu, setannya aja di penjara. Bahkan kalau ulama mengatakan selain di penjara itu setan tuh males goda kita. Kalau setan udah males goda kita ya jangan kita yang goda setan gitu loh maksudnya ya. Masa setannya aja gak mau goda malah kita menawarkan diri godain aku dong, ya janganlah ya. Jadi kalau yang setannya saja sudah dikerangkeng dan kita nggak bisa hatam sekali saja minimal, apa kabar di 11 bulan yang lain yang setannya itu dijarno gitu ya. Lebih-lebih kita nggak bisa hatam Quran. Jadi Ramadan itu sebagai patokan ibadah kita di bulan-bulan selain Ramadan. Yang kemudian sholat tarawihnya nggak bisa disiplin di bulan Ramadan, yakin 11 bulan selain Ramadan tahajudnya amburadul. Kalau nggak lagi ada masalah, itu nggak tahajud gitu kan. Giliran ada masalah mempeng dia tahajud. Nah jadi ayolah kita harus ada perubahan di Ramadan kali ini. Yang pada saat bulan Ramadan kok dia pelitnya nggak karuan, sekedar buat sedekah, ngasih iftar untuk orang saja dia nggak mau, apalagi 11 bulan yang lain, yakin dia meditnya nggak ketulungan. Itu udah jadi patokan ya. Jadi pada siang hari Ramadan, pertama interaksi dengan Al-Quran, metode qiraah. Ada yang kedua metode tilawah. Metode tilawah itu gimana? Teman-teman baca minim banget sama artinya. Kalau lebih tinggi lagi di atas arti, misalkan pengen pahalanya lebih banyak lagi, maka baca tafsirnya. Lebih tinggi lagi pahalanya, maka aplikasikan isinya. Jadi minimal saja kalau kita baca artinya, itu 1 huruf yang kita baca itu 700 kali lipat kebaikan. Jadi kalau qiraah tadi 10, kalau tilawah itu 700 minimal. Wallahu yudha'iful may yasha, dan Allah melipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, bagaimana caranya kita metode tilawah? Apakah sama dengan metode qiraah? Tidak perlu sebanyak qiraah. Misalkan gini, kita sediakan khusus Al-Quran ini, Al-Quran khusus qiraah. Jadi yang dia bertarget ya 1 hari 1 juz. Yang tilawah saya
kalau boleh memberikan saran, teman-teman cari Al-Quran, nanti ada di toko buku Arafah, di toko buku Islami. Kalau saya, soalnya yang dekat rumah saya Arafah ya, jadi saya tahunya Arafah. Dan di toko buku Arafah itu ada namanya Al-Quran Tafsir Al-Muyassar. Nanti teman-teman bisa cari ya. Al-Quran Tafsir Al-Muyassar, ini penerbitnya kalau tidak salah Al-Qawam. Kenapa saya merekomendasikan Quran ini? Karena Al-Quran ini terjemahannya bukan sekedar terjemahan yang kayak depak, yang kalau kita baca kadang nggak paham, ambigu, ini maksudnya apapun kita nggak ngerti. Kalau Al-Quran itu dia didesain terjemahannya sudah tertafsir tapi secara ringkas, jadi namanya muyasar, itu dimudahkan secara ringkas gitu ya. Jadi kita bukan nggak perlu sih, kita nggak harus yang baca tafsir Ibnu Katsir yang 10 juz untuk tahu apa makna dari ayat ini, tetapi dengan Al-Quran Tafsir Al-Muyassar kita baca arti itu sudah tertafsir secara ringkas gitu ya, secara mudah. Nah ini bisa teman-teman gunakan untuk metode tilawah. Jadi kalau qiraah tadi sehari 1 juz, tilawah ya bisalah sehari minimal ya 5 ayat, 10 ayat, baca aja sama artinya gitu kan. Oh gini, udah itu insya Allah dapat metodenya tilawah gitu ya. Jadi ini yang pertama, interaksi dengan Al-Quran. Yang kedua adalah memperbanyak dzikir. Bagaimana dzikirnya? Kalau membaca Al-Quran tadi kan Al-Qurannya harus kita pegang, harus kita bawa. Kadang kita pakai smartphone gitu kan, harus ibaratnya begini gitu ya. Tapi kalau dzikir dia lebih fleksibel. Jadi teman-teman masak, kemudian sambil nyapu, sambil apa yang nggak boleh di kamar mandi, boleh sambil dzikir. Maka Rasulullah bersabda, ada dzikir yang paling afdal ya, yang disebutkan di dalam hadits, kalimatan khafifatani 'indal lisan. Ada 2 kata, ada 2 kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan. Kemudian tsaqilatani fil mizan, tetapi yang ringan diucapkan oleh lisan ini tsaqil, begitu berat kalau kemudian ditimbang di dalam mizan. Mizan itu adalah timbangan ya, kelak nanti di akhirat timbangan untuk mengukur kebaikan dan keburukan itu namanya mizan. Kata Rasulullah, 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, tetapi sangat berat kalau ditimbang di mizan. Ini mahabbatani 'indar Rahman, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah, yaitu kalimat apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Nah, ini salah satu zikir yang bisa kita rutinkan ya, sambil masak, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Masya Allah, itu sangat berat ditimbang di mizan kebaikan kita. Dan juga bisa memperbanyak istighfar. Maka mengutip salah satu perkataan Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kalau kita itu punya hajat yang sangat banyak, tetapi waktu kita terbatas, kadang kita itu saking banyaknya keinginan kita tuh sampai nggak bisa ngomong gitu, aduh minta apa lagi ya, banyak banget Jani, tapi sampai nggak bisa mengucapkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbanyak saja istighfar. Itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Kenapa kok memperbanyak istighfar? Maka Allah mengatakan, kul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Berarti tanda Allah cinta sama seorang hamba, itu hamba tersebut akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Sekarang dibalik pemahamannya, kalau kita sering minta ampun sama Allah, berarti berpotensi mendatangkan cintanya Allah, kan gitu ya. Sekarang misalkan kita punya anak nih, kadang kita pengajian ataupun apalah, dapat makanan lah dari orang gitu ya, pengajian lah misalkan, kita ngelihat snacknya, kok enak-enak ya, ini kesenangannya anakku nih. Kira-kira yang kita lakukan, kita makan snack itu di tempat atau kita bawa pulang? Jawabannya mesti bawa pulang, kan gitu ya. Kenapa? Kesenangannya anakku. Eman-eman kalau kita makan karena anaknya seneng, padahal anaknya minta nggak? Enggak. Kenapa kok kita kasih buat anak padahal dia nggak minta? Karena cinta dan sayangnya kita kepada anak. Nah, Allah itu lebih cinta dan lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Itu Allah tuh lebih cinta kepada hambanya, lebih daripada itu gitu ya. Berarti kalau ada hamba yang dicintai oleh Allah, jangankan orang ini minta, yang nggak sempat terucap saja Allah sudah ijabahkan. Pernah nggak sih kita kadang, ya Allah, padahal aku rong dongo loh, wis teko. Nah gitu ya. Kadang kita cuma terbetik aja dalam hati, pengen ini. Ternyata Allah hadirkan, mungkin melalui teman, melalui sahabat yang ngasih oleh-oleh, ya Allah, baru aja batin pengen ini. Nah itu salah satu bukti tanda dan cintanya Allah kepada seorang hamba ya. Maka perbanyak istighfar. Maka pernah sebagai penutup ada sebuah kisah ya, di mana ada salah satu
ini hidup pada zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal kita tahu beliau adalah seorang perawi hadis yang sangat terkenal dan juga imam madhab ya, yang terkenal dengan madhabnya Hambali. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini merasa kok pengen banget ya mengunjungi sebuah desa yang beliau juga nggak tahu kenapa pengen ke desa itu, padahal desa itu terpencil jauh dari tempat tinggalnya. Tapi rasanya pengen aja ke situ, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu berkunjung ke tempat siapa, apa yang dia lakukan, nginep di mana, pokoknya datang aja ke situ. Ya sudah, bismillah, dia melangkahkan kaki ke sebuah desa. Kemudian karena beliau tidak tahu mau kemana, akhirnya singgahlah di sebuah masjid. Malam sudah hampir tiba, sampai akhirnya semua jamaah sudah pulang ke rumahnya masing-masing, tinggallah ada seorang bapak-bapak bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai pemuda, engkau hendak kemana?" Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku tidak punya tujuan, aku tidak tahu ke sini mau kemana gitu. Pokoknya ada rasa pengen ke sini, ya sudah saya melangkahkan kaki ke sini tanpa tahu mau kemana, nggak punya sanak keluarga, nggak ada saudara gitu. Kemudian si bapak ini menawarkan, baiklah kalau kamu tidak ada tempat tinggal, sudah ikut saja bersamaku, menginap di rumahku. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal mau, ya sudah ikut bapak ini ke rumahnya. Sepanjang perjalanan bapak ini istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sampai di rumah melakukan semua aktivitas itu dengan menggunakan istighfar. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hambal terheran-heran bertanya, wahai bapak, aku lihat engkau tidak pernah putus dari istighfarmu. Memang apa yang sudah kau dapatkan dari istighfarmu ini? Kata bapak ini, demi Allah, dengan aku memperbanyak istighfar, tidak pernah ada satupun doa dan keinginanku yang tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan sampai detik ini, Allah tuh semua mengabulkan keinginannya. Hanya satu saja yang sampai saat ini Allah belum juga mengabulkan. Dan aku masih berharap Allah mengabulkan permintaanku yang satu ini. Apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah? Beliau menjawab, aku pengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dan aku sangat mencintai beliau dan aku pengen sekali bertemu dengan beliau. Itu Imam Ahmad bin Hambal di depannya nangis. Kenapa? Ya Allah, jadi Allah itu jauh-jauh memperjalankan beliau ke tempat desa yang terpencil yang beliau nggak tahu ini tempat di mana, ada siapa, ngapain di sini. Itu hanya untuk supaya bapak ini dikabulkan keinginannya bertemu dengan beliau. Tuh, dampak istighfar itu ibaratnya kalau selama ini ada orang yang ngais-ngais rezeki, bahkan cari-cari yang haram supaya dapat apa yang dia inginkan. Kalau memperbanyak istighfar ya, nggak usah ngejar rezeki, rezeki yang ngejar dia. Allah yang hadirkan rezeki itu tepat di depan matanya. Itu salah satu dampak istighfar ya. Nah itu kisah, ada lagi salah satu kisah ya sebagai penutup. Di daerah Mesir ada salah seorang profesor, beliau ahli syaraf. Kemudian di negeri Suria, jarak Suria sama Mesir begitu jauh ya. Di Suria ini ada seorang nenek-nenek tua, hanya hidup berdua dengan cucunya yang sudah lumpuh. Beliau orang miskin, tidak punya apapun untuk berobat cucunya yang lumpuh ini. Sampai akhirnya berobat ke dokter-dokter yang ada di sekitar situ. Semua dokter sudah angkat tangan, kami tidak bisa menyembuhkan cucu Anda. Sebenarnya ada yang bisa menolong dan bisa menjadi perantara kesembuhan cucumu. Ada salah seorang dokter ahli syaraf tapi tinggalnya jauh di Mesir. Kalau ke sana pun harus naik pesawat dan mau booking beliau itu harus beberapa bulan sebelumnya karena antrinya sangat panjang. Akhirnya nenek ini ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak mungkin juga meninggalkan cucunya ke sana. Kemudian mau booking profesor gimana caranya dan harus naik pesawat, dia tidak punya ongkos. Sudah, akhirnya pulanglah berharap Allah mengijabah doanya. Beliau pergunakan waktu, semuanya dilakukan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sampai akhirnya profesor ini ada undangan seminar di salah satu negara. Naik pesawat, beliau berangkat bersama dengan timnya. Tiba-tiba di atas awan gitu ya, cuaca buruk dan pesawat harus mendadak tiba-tiba karena ada kerusakan pesawat. Akhirnya mendaratlah di bandara terdekat. Ya udah, bandara terdekat jauh dari mana-mana, nggak ada armada apapun, nggak ada pesawat yang bisa menerbangkan. Beliau cuma tanya, wah ini gimana ini? Saya melanjutkan perjalanan, pesawat ini kapan bisa jalan lagi? Tidak tahu Prof, karena cuaca juga tidak mendukung dan pesawat kami juga rusak gitu. Satu-satunya perjalanan yang bisa dilakukan hanyalah dengan darat. Ya sudah, akhirnya mereka naik mobil. Sampai akhirnya sudah lama perjalanan pakai mobil. Kemudian profesornya bilang gini, kita berhenti dulu saja, istirahat dulu. Mungkin ini ada rumah, kita bisa numpang ke kamar mandi atau sekedar meminta air dari rumah tersebut. Akhirnya turunlah profesor ini dan timnya ke sebuah rumah dan rumah itu adalah rumah si nenek-nenek tua itu. Ketika kemudian profesornya numpang ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi melihat cucunya tadi lumpuh lagi tiduran gitu ya. Ditanya sama neneknya, "Nek,
apa yang terjadi dengan anak kecil ini? Dia lumpuh sejak kecil, Pak, gitu. Aku sudah mencoba untuk berobat kemana-mana, tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Hanya ada satu dokter yang bisa menyembuhkan menurut dokter-dokter di sini, tapi dia tinggal sangat jauh dari tempat kami. Dia dokter di Mesir, begini gitu. Dan kami tidak punya uang untuk ke sana. Kami juga tidak bisa pergi ke sana gitu kan. Kemudian profesornya ini nanya, siapa nama profesornya? Dia menyebutkan satu nama. Sampai sekarang, wallahu alam ya, sampai sekarang masih ada atau tidak profesornya. Saya sendiri lupa namanya siapa. Dia menyebutkan namanya profesor ini. Dan itu adalah profesor yang dimaksud di depannya gitu ya. Jadi profesornya tuh sampai nangis ya, sampai di depannya, Masya Allah, akulah profesor yang engkau maksud, Nek, gitu. Neneknya juga menangis ya Allah, ternyata dengan istighfarnya selama ini Allah yang menghadirkan profesor itu jauh-jauh. Jadi sampai profesornya bilang gini ya, jadi Allah tuh tidak sia-sia gitu loh, ibaratnya Allah itu untuk menghadirkan sesuatu yang diinginkan oleh orang, sampai bikin cuaca jadi buruk, sampai bikin pesawat jadi rusak, sampai dia didamparkan di bandara yang tidak terkenal gitu ya, yang jauh dari mana-mana, sampai harusnya menempuh perjalanannya pakai darat, pakai mobil, hanya untuk mengabulkan keinginan seseorang yang Allah cintai dengan istighfarnya itu, Masya Allah. Nah, jadi ini teman-teman ya, 3 waktu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membagi peta amal ibadah Ramadannya ke dalam 3 bagian. Ada di waktu malam, ibadah malam yang bisa kita maksimalkan tadi, sholat tarawih, yang sholat tarawih ini tidak lagi mempermasalahkan jumlah rakaatnya, tetapi bagaimana yang bagus bacaannya dan panjang. Kemudian yang kedua adalah waktu sahar, itu hanya 20-30 menit saja menjelang fajar, dan ibadah yang bisa kita maksimalkan adalah istighfar dan juga bisa dengan aktivitas ibadah yang lain, sahur. Dan saya mungkin pesan sama teman-teman, jangan nyalain TV di waktu ini gitu ya. Sahur kalau bisa matikan semua aktivitas yang berhubungan dengan dunia, nggak usah main IG, nggak usah upload status WA gitu kan, nggak usah Facebookan, matikan TV gitu. Kita fokus saja waktu sahur untuk ibadah gitu ya. Eman-eman, itu waktu keberkahan kok dari Allah. Allah itu turun ke langit dunia tuh loh yang kelihatan di sini. Masa Allah ibaratnya nunggu kita, yo katanya kamu punya hajat pengen ditunaikan, dang dongo gitu ya, minta sama aku. Kalau Allah boleh bilang begitu ya, kamu minta ampun aku ampuni, kamu punya hajat aku kabulkan. Lah kok sing ditunggoni malah asik-asikan nonton TV, apa gak kita isen gitu loh maksudnya ya. Kok ya kayak nggak punya adab sekali, Allah tuh nunggu doa kita, kok yang ditungguin malah asik nonton TV, malah asik WA-an gitu ya Allah. Rasanya tuh kayak kurang ajar banget sama Allah. Maka pergunakan waktu sahar, prime time-nya kita untuk perbanyak aktivitas ibadah. Yang ketiga di waktu siang, membentang dari fajar sampai dengan maghrib, yang bisa kita maksimalkan interaksi dengan Al-Quran, bisa dibagi 2, ada qiraah, ada metode tilawah. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak dzikir ya, memperbanyak dzikir bisa dengan kalimat tadi subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi, bisa dengan memperbanyak istighfar, dan juga yang terakhir adalah perbanyak sedekah. Nah, di siang hari Ramadan itu bersedekah. Kalau bisa kita itu ngelis siapa-siapa saja yang bisa kita berikan iftar, karena Rasulullah bersabda barang siapa yang memberikan berbuka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi dari pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen dapat double, triple pahala, bahkan sampai 1 tahun pahala, misal seperti Humairah misalkan menyediakan 1 kali iftar 15.000, kita punya uang 450.000 saja, bilang sama kajian Humairah, saya titip ini memberikan iftar 1 bulan, Masya Allah 450.000 dikeluarkan, sama dengan teman-teman itu ketambahan 1 tahun Ramadan. Kenapa 1 tahun Ramadan? Karena 30 orang sama dengan 30 hari Ramadan. Berarti teman-teman sama dengan sudah dapat tambahan pahala 1 tahun Ramadan. Punya uang 4,5 juta, berarti dapat ketambahan 10 tahun Ramadan. Punya uang 45 juta, berarti sama dengan 100 tahun Ramadan. Terus begitu. Makanya Masya Allah, orang yang boleh kita iriin di dunia ini tuh cuma 2, atau namanya ghibtoh ya. Yang pertama, orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya. Yang kedua adalah orang kaya yang gemar bersedekah. Jadi kalau kita ngeliat, ya Allah, orang itu kok bisa ya ratusan juta digelontorkan buat sedekah, ngasih berbuka orang berpuasa, itu yang benar-benar kita iri. Kita kadang mungkin 100.000, 500.000 aja masih mikir-mikir, dia 100 juta nggak mikir-mikir. Nah itu loh. Tetapi di dalam Islam, Masya Allah ya, jadi orang Islam tuh enak. Kita itu hanya mencemburui orang yang punya harta dan gemar bersedekah, kita tuh bisa dapat pahalanya. Kata Rasulullah,
kalau ada orang yang dia bersedekah jor-joran dengan hartanya, yang satu, ya Allah, kalau aku jadi orang kaya, aku sedekahnya bisa melebihi daripada dia. Kata Rasulullah adalah fa'ajruhuma sawa, pahala mereka berdua sama. Jadi kita mencemburui orang yang gemar bersedekah itu adalah bagian dari ibadah. Maka ini yang bisa kita maksimalkan ya teman-teman, karena sudah jam 10 kurang 18 menit, insya Allah di lain kesempatan bisa kita maksimalkan. Iya, ada pertanyaan yang sampai yang insya Allah saya bacakan satu persatu. Sudah 3 bulan ini saya merawat ibu yang sedang sakit. Beliau sudah sepuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah ibu saya harus membayar fidyah? Umur ibu 83 tahun. Kedua, karena keadaan saya melaksanakan sholat tarawih di rumah, tidak apa-apa ya Ustadzah? Iya, jadi di sini kondisi ibu yang sudah 83 tahun, memang kalau sudah tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka fidyah. Tapi harus digarisbawahi bahwa membayar fidyah itu bukan dengan uang ya, karena di Indonesia tuh ibaratnya kalau bayar tuh mesti konotasinya dengan uang. Maka Allah sampaikan fidyatun ta'amu miskin, fidyah itu memberi makan orang miskin. Nah, jadi kalau bisa sebagai pengganti puasa, 1 hari yang ditinggalkan, 1 orang miskin yang diberikan makan. Kalau bisa makannya ini yang siap santap. Jadi kayak misalkan kita bikin box untuk buka puasa, itu sudah cukup untuk disebut membayar fidyahnya ya. Jadi yang membayar siapa? Kalau misalkan ibunya memiliki kemampuan untuk bisa fidyah memberi makan 1 orang miskin 1 hari yang ditinggalkan, lebih baik ibunya yang mengeluarkan uang tersebut. Tapi kalau misalkan memang kehidupan sehari-hari saja dibantu oleh anak, maka boleh anak meniatkan bahwa ini adalah untuk fidyah ibunya. Kemudian karena keadaan sholat tarawihnya di rumah, nggak apa-apa ya. Justru memang sebaik-baik sholat wanita itu adalah di rumahnya. Walaupun Rasul mengatakan para suami kalau istri minta izin untuk sholat berjamaah di masjid, jangan dilarang. Tapi mana yang lebih afdal, di masjid atau di rumah? Tetap di rumahnya kalau untuk wanita. Kemudian Ustadzah mau tanya, kalau antar sepupu, misal anak kita dengan anak kakak, bagaimana, boleh berjabat tangan? Tidak ya. Jadi sepupu itu bukan mahram. Artinya mereka boleh menikah. Jadi ibu dengan kakaknya ibu boleh besanan ya. Mereka tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh melepas jilbabnya ya, tidak boleh tampak auratnya karena memang bukan mahram begitu. Bagaimana hukum membayar zakat dan Idul Kurban via online? Boleh-boleh saja, asalkan memang kita tahu ya bahwa lembaga yang memang mengurusi zakat ini tepat gitu loh. Jangan sampai kemudian kita online tidak tahu ini penyerahannya kemana gitu ya. Yang penting sudah niat bayar zakat tapi nggak tahu ditunaikan ke siapa. Karena memang kalau dalam masalah zakat itu kan ada 8 asnaf atau ada 8 golongan yang harus ditunaikan, diberikan kepada mereka zakat. Seperti misalkan fakir miskin, mu'allaf, orang yang terlilit hutang, amil zakat dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita sekedar membayarkan zakat tapi diberikan kepada anak yatim, misalkan anak yatim tidak termasuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima zakat gitu. Kecuali kalau dia miskin, nah itu boleh. Tapi kalau dipandang yatimnya tidak. Jadi boleh saja via online, tetapi harus memang kita paham ini salurnya gitu ya. Dia diberikannya kepada siapa-siapa. Apakah tepat kepada 8 golongan atau tidak? Ustadzah, jika kita ingin memperpanjang sholat sedangkan hafalan kita terbatas, misalkan kita hanya hafal surat An-Nas sampai surat Asy-Syams saja, apakah boleh jika dalam sholat kita mengulang bacaan-bacaan tersebut dari An-Nas sampai Asy-Syams di semua rakaat sholat? Jadi bacaan di semua rakaat itu sama? Boleh, seperti tadi Khalid bin Walid, apalagi cuma Al-Ikhlas tok gitu ya, dibaca sampai 76 kali dalam 1 rakaat. Rakaat kedua ya sama kayak begitu juga, sampai rakaat ke-11 ya begitu juga gitu ya. Jadi boleh ya An-Nas sampai Asy-Syams dibaca semuanya, Masya Allah luar biasa gitu, nggak apa-apa. Nah itu rakaat kedua itu lagi nggak masalah ya, nggak apa-apa. Kemudian bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Nah ini ada pendapat di kalangan ulama. Kalau misalkan Ramadan tahun kemarin kita belum sempet sih, ya kemalasan ya, kalau bukan belum sempet sih gitu, mungkin males ya, sampai akhirnya nggak sampai, kan ibaratnya 1 tahun gitu loh, ngapain aja nggak puasa gitu. Maka kalau ada yang sampai puasa tahun depannya belum juga melunasi hutangnya, kalau ulama berpendapat sebagai kayak ikop ataupun hukumannya dia didobel. Jadi misalkan harusnya 5 nih, maka dia ketambahan jadi 10 gitu. Jadi sebagai bentuk hukuman bagi dirinya kenapa belum menyelesaikan. Walaupun itu memang tidak ada dalilnya, tapi ulama berpendapat bahwa sebagaimana Sayyidah Aisyah juga pernah begitu ya. Jadi ditambah jumlah lebih banyak daripada apa yang seharusnya. Kemudian bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasa penuh? Tidak disarankan. Ya, hukumnya makruh.
Pertama begini, karena memang haid itu adalah sebuah fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Jadi hendaknya ya setiap orang menerima takdir yang memang sudah Allah berikan untuknya. Kedua, minum obat pencegah haid, artinya kalau sesuatu yang tidak alami itu pasti ada efek buruknya. Mungkin setelah obat pencegah haid itu haid kita jadi tidak beraturan atau bahkan mungkin nggak berhenti-berhenti gitu kan, maka dimakruhkan para ulama, bahkan sampai ada yang mengatakan haram itu dengan mengambil dalil wala tulqu aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kehancuran. Artinya apa? Kalau sesuatu yang kita konsumsi ini berdampak negatif pada tubuh kita, berarti hukumnya menjadi haram. Nah, jadi tidak disarankan, dan kalau misalkan memang tidak ada hanya karena ingin puasanya penuh, ya nggak usah lah ya. Lebih baik memang ya waktu haid datang ya nggak apa-apa gitu. Toh wanita yang dalam kondisi haid itu bisa tetap memaksimalkan ibadah kok. Belum tentu wanita yang haid itu nggak bisa dapat Lailatul Qadar gitu kan. Kan yang nggak bisa dilakukan wanita haid itu cuma sholat sama puasa, tapi selain daripada itu dia kan bisa melaksanakan ibadah, bisa tetap berzikir, bisa tetap membaca Al-Quran, walaupun memang membaca Al-Quran itu nanti di dalam beberapa pendapat para ulama, kalau diniatkan untuk ibadah itu tidak diperbolehkan, tapi kalau diniatkan untuk belajar mengajar itu diperbolehkan bagi wanita yang haid ya, jadi tetap bisa maksimalkan. Dan kalau kabar baiknya, kalau kita punya kebiasaan misalkan sehari 1 juz, maka ketika haid kita nggak baca sehari 1 juz, pahalanya sudah Allah tetapkan untuk kita meskipun kita tidak baca. Karena apa? Kita punya kebiasaan itu. Maka di luar haid itu kita kebiasaan rutinnya apa, sholat, puasa, ngaji, itu Allah tetap tuliskan pahala yang sama meskipun kita berhalangan untuk melaksanakannya. Itu kabar baiknya ya. Kemudian apakah amalan terbaik di bulan Ramadan? Amalan terbaik di bulan Ramadan ya disebutkan bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Berarti amalan terbaik ya memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga disebut bulannya sedekah. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, dari mulai sholat tarawihnya, dari mulai memperbanyak dzikir, berinteraksi dengan Al-Quran, lebih dermawan, itu adalah amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Bagaimana mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar? Nah, ini maksudnya ciri-ciri Lailatul Qadarnya atau ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar ya. Jadi kalau ciri-ciri Lailatul Qadar sendiri pasti dia ada di malam-malam ganjil ya, di sebelum malam terakhir, di malam-malam ganjil. Kemudian nanti di antara ciri malamnya itu dia pagi harinya matahari tidak terlalu terik. Jadi tidak mendung, tidak terik. Jadi nggak turun hujan. Jadi ibaratnya kayak hawanya tuh enak banget, kayak senyap, sunyi, tenang. Nah itu cirinya tadi malam Lailatul Qadar. Nah itu salah satu cirinya. Jadi disebut Ramadan itu kan lisyiddati ramdha, karena sangat matahari yang menyengat dengan teriknya, itu disebut Ramadan. Maka Ramadan itu mesti ciri-cirinya panas gitu ya. Misalkan gini, kadang kita sholat puasa sunnah di selain Ramadan nggak sahur itu biasa, tapi Ramadan sahur aja kadang tengah hari kita sudah rasanya ya Allah lemes banget. Nah itu bedanya, karena memang Ramadan salah satu cirinya matahari membakar dengan sangat terik. Nah pada saat Lailatul Qadar nanti pagi harinya itu nggak terik banget, tapi udaranya enak, matahari juga redup gitu ya, tapi tidak mendung. Nah itu salah satu cirinya. Ustadzah, kalau pengen sholat taubat pada waktu sholat tahajud, hitungan rokaatnya dan niatnya bagaimana Ustadzah? Soalnya sekalian tahajudnya pengganti tarawih. Iya, jadi sholat taubat itu adalah sholat yang dilaksanakan 2 rakaat saja. Jadi seperti sholat subuh yang dia tidak ada bacaan khusus, hanya saja 2 rakaat yang dilakukan, setelahnya memperbanyak istighfar, itu sholat taubat. Jadi kalau misalkan mau disamakan dengan niat tahajud, ya misalkan tahajud rakaat yang genap kan 8, ya udah ditambah 2 dengan niat untuk sholat taubat. Setelah itu ditutup dengan witir gitu ya. Jadi tidak ada niat khusus yang harus berasal dari bahasa Arab, nawaitu sholat taubah, nggak ada ya. Karena semua niat itu hanya di dalam hati, tidak ada lafadz khusus dan tidak perlu diucapkan dengan lisan ya. Begitu teman-teman semuanya, insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi sebuah kebaikan dan bisa motivasi kita, mumpung masih di hari ketiga Ramadan, masih punya banyak waktu untuk bisa memperbaiki apa-apa saja kemarin yang kurang, bagaimana tilawah kita, kalau misalkan belum ada, ayo kita perbaiki, ayo kita tambal, kalau kemarin belum sempat sedekah, ayo mumpung masih ada waktu ya. Mudah-mudahan nanti kita semua keluar
menjadi alumni Ramadan dengan predikat takwa, di mana Allah sebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa innal muttaqina fi jannati wa uyun, ada di antara orang yang bertakwa itu berada di surga yang penuh dengan mata air. Ada orang yang bertakwa itu, jadi surganya tuh beda-beda ya. Ada orang yang bertakwa nanti masuk surganya seluas langit dan bumi. Ada yang kemudian kenikmatan orang yang bertakwa itu adalah ketika melihat wajah Allah tanpa sekat dan tanpa penghalang. Masya Allah, luar biasa. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan, kemudahan untuk bisa terus melakukan kebaikan dan diistiqomahkan, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi sampai nanti setelah Ramadan pun kita tetap bisa memperbanyak dan mengistiqomahkan semua amal yang kita lakukan di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri kajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.